Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Tergantung kapan kalian menonton video ini. Jadi, perkenalkan, nama saya Firmanul Irsyad Amiruddin Nur Tamimi, NIM 2002 1040 2094 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jember. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit pembedahan atas suatu karya yang ditulis oleh Bapak Sutarji Kalzumbari atau yang dulunya itu dikenal sebagai seorang presiden penyair. Nah, karya yang akan saya bedah yaitu berjudul Owa Mukapa yang diterbitkan pada tahun 1981. Nah, jadi teman-teman, setelah saya sedikit menganalisa buku atau sekumpulan puisi Owa Mukapa ini, saya memberikan suatu spekulasi atau kesimpulan bahwa karya ini termasuk dalam golongan angkatan 66 karena setelah saya baca dengan seksama, kebanyakan puisi yang ditulis oleh Bapak Sutarji ini yang kurang lebih jumlahnya ada 30, kalimat-kalimatnya itu terkesan biasa atau sederhana. Jadi biasa dalam hal baik ya. Jadi teknik pengungkapan idenya itu benar-benar sangat sederhana. Dan juga kebanyakan puisi ini itu mengungkapkan kehidupan batin yang cenderung menuju ke religius. Nah, jadi contohnya mari kita langsung masuk ke dalam salah satu puisi yang judulnya itu Jadi. Nah, pada puisi Jadi ini biar saya bacakan terlebih dahulu ya. Jadi, karya Sutarji Kalzumbari. Tidak setiap derita jadi luka. Tidak setiap sepi jadi duri. Tidak setiap tanda jadi makna. Tidak setiap tanya jadi ragu. Tidak setiap seru jadi mau. Tidak setiap kabar jadi tahu. Tidak setiap luka jadi kaca memandang kau pada wajahku. Nah, dalam puisi Jadi ini dapat kita ketahui bahwa tiap-tiap katanya itu sederhana gitu loh. Kita bahkan tidak perlu membuka KBBI untuk memahami tiap-tiap kata yang ada dalam puisi Jadi ini. Contohnya, tidak setiap derita jadi luka. Nah, itu kan kalimatnya simpel, sederhana. Jadi, ya gak semua derita itu bakal menjadi luka. Bisa saja jadi suka mungkin ya. Terus tidak setiap sepi jadi duri. Jadi kata-katanya itu familiar dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan ringan pun sering keluar. Di mau, ragu, seru, kabar, luka, memandang kau, wajahku, itu kan kalimat-kalimat sederhana. Nah, maka dari itu saya dapat mengambil suatu spekulasi bahwa dalam karyanya ini Bapak Sutarji Kalzumbari ini dalam karya Owa Mukapa termasuk dalam golongan angkatan 66 karena penggunaan kata dan kalimatnya itu sederhana. Nah, tapi dalam karya Owa Mukapa ini ada satu puisi itu yang sempat meledak pada saat itu, sempat booming dan merupakan kemajuan dalam dunia sastra, yaitu teman-teman pasti sudah tahu yang namanya tragedi Winkasika. Yang mana dalam tragedi Winkasika ini Bapak Sutarji itu mampu untuk mengkombinasikan antara tipografi dan juga sastra menjadi satu. Nah, dimana bukan hanya dalam unsur keindahan saja, melainkan dapat menciptakan suatu proses baru yang menciptakan suatu penafsiran baru. Nah, kalau kita baca tragedi Winkasika ini sebenarnya hanya terdiri dari dua kata, yaitu kawin dan juga kasih. Tapi setelah diolah sedemikian rupa dengan seni tipografi, jadinya kawin dan juga kasih ini menimbulkan makna-makna baru. Jadi kan kalau kita baca itu tragedi Winkasika itu cuma ya kawin, 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 Winka, Winka, Sika, 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 Sika.
kaku. Nah, jadi ketika kita pahami lebih dalam lagi dalam puisi tragedi Winkasika ini, yang pada awalnya hanya terdiri dari kata kawin dan juga kasih, dapat kita tafsirkan bahwa mungkin maksud dari Bapak Soetarji ini ingin memberitahukan pada pembacanya bahwa orang yang sudah kawin itu belum tentu saling mengasihi, dan juga orang yang saling mengasihi belum tentu bisa kawin. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tipe puisi, modelan puisi yang seperti ini tuh tidak hanya terdapat di tragedi Winkasika saja. Ternyata pada karya Soetarji Kalzumbari dalam karyanya Owa Mukapa ini, kebanyakan puisinya itu ditulis dengan penggabungan tipografi seperti tragedi Singkawika ini. Contohnya pada puisi Q, terus ada juga puisi yang judulnya Yang. Nah, yang ini mungkin bentukannya hampir sama dengan tragedi Winkasika, yaitu dengan style zigzag ya. Tapi mungkin ini pemaknaannya tidak semudah Winkasika sih. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri, dibuka sendiri buku Owa Mukapa, dan atau bisa browsing di internet puisi yang berjudul Hyang, HYANG, terus ada tanda tanya di belakangnya karya Soetarji Kalzumbari, di mana dalam tipe penulisannya itu hampir sama dengan tragedi Winkasika, dan mungkin bisa teman-teman tafsirkan sendiri apa itu artinya ya. Nah, jadi teman-teman, jadi perlu kita ketahui ternyata Soetarji Kalzumbari ini tidak hanya ya menciptakan tragedi Winkasika saja dalam kemajuan dunia sastra ini ya. Ada juga satu puisi yang judulnya itu Q. Nah, di sini itu kalau kita lihat ya, di situ cuma isinya tanda seru, terus huruf M, I, dan mungkin A, L, I, F yang sedikit nyempil di sana. Tapi kalau kita telah lagi, kita cermati dengan baik-baik, nah dalam puisi Q ini kita dapat menemukan suatu kata alif lam mim, di mana alif lam mim ini sangat familiar ya bagi umat muslim, karena alif lam mim ini suatu simbolis dari huruf hijaiyah yang dimana digunakan dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu merupakan kitab atau pedoman bagi umat muslim. Nah, juga kata alif lam mim ini sangat familiar juga bagi umat Islam karena terdapat pada surat kedua setelah Al-Fatihah, yaitu Al-Baqarah, yang pasti orang-orang udah tahu lah, udah familiar dengan ayat alif lam mim ini. Nah, jadi kenapa tadi saya memberikan spekulasi bahwa dalam karya yang berjudul Owa Mukapa yang ditulis oleh Soetarji Kalzumbari ini termasuk dalam periode atau angkatan 66. Nah, jadi ya karena itu tadi pemilihan kata, kalimat, dan juga pengungkapannya itu dilakukan dengan secara sederhana, dan juga mengemukakan kehidupan batin dan cenderung menuju ke religius. Contohnya pada si alif lam mim tadi. Nah, tidak hanya itu. Nah, untuk lebih menekankan tentang religiusnya dalam karya Owa Mukapa ini, ada juga satu puisi di sana yang bisa kalian baca nanti, suatu puisi ciptaan Soetarji yang judulnya itu Solitude. Saya bacakan dulu ya. Yang paling mawar, yang paling duri, yang paling sayap, yang paling bumi, yang paling pisau, yang paling risau, yang paling nancap, yang paling dekap, samping yang paling kau. Nah, pada puisi yang berjudul Solitude ini benar-benar menggambarkan ciri dari angkatan 66. Jadi kalimatnya itu sudah terlihat terpampang nyata bahwa kalimatnya itu sederhana. Kata-kata yang dipilih itu sangatlah sederhana. Dan juga kata yang paling itu diulang-ulang. Makanya pengungkapannya dapat dikatakan bahwa puisi Solitude ini sederhana.
serta dalam puisi Solitude ini ketika saya tafsirkan, ketika saya pahami dengan pendekatan-pendekatan, puisi Solitude ini menunjukkan rasa kesepian hati seorang penyair. Dan di sini seperti menggambarkan bahwa penyair itu merasa bahwa Tuhanlah segala-galanya. Hal ini itu ditunjukkan dalam kalimat terakhir dalam puisi ini, yaitu samping yang paling kau, dimana kata kau ini ketika saya telaah ternyata itu mengacunya kepada Tuhan. Nah, jadi mungkin segitu saja untuk pembedahan karya dari Bapak Sutarji Kalzumbari dalam karyanya yaitu Oa Mukapa yang diterbitkan pada tahun 1981. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.